Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat, Aki ini ingin mencari keberadaan Bek karena kemarin Aki ketemu dengan Alek, ketemu dengan Jabrik. Mereka kekeh bahwa si bos Bek ini dibawa dari pendekar wayang katanya dengan Mak Dato. Sedangkan mereka sehari kemarin Aki cari tidak ketemu, entah dibawanya kemana Bek ini. Sedangkan Bek ini sudah tidak bisa dihubungi. Aki kontak dengan batin, dia pun sudah tidak menjawab. Apakah karena mungkin ditutup dengan kekuatan dari pendekar wayang ini, Aki juga kurang tahu. Lebih baik Aki mau mencari langsung di mana sebenarnya keberadaan pendekar wayang. Jangan-jangan dia sedang melakukan ritual ataupun apa untuk penyempurnaan wayangnya, karena Bek ini akal dan pikirannya sudah seperti wayang. Apa kendali dari apa katanya pendekar berpakaian hijau-hijau yang membawa wayang. Jadi Bek ini seperti dimainkan oleh seorang dalang. Jadi dia ini mengikuti terus apa kehendak dari ini, karena pikirannya sudah di luar nalar akal dan kesehatannya. Ya sudah teman-teman, karena di sini nampaknya hutan belantara, karena Aki juga di sini agak susah karena Aki ini hanya mengikuti jalan-jalan bekas mungkin warga ataupun orang di hutan ini mencari kayu. Mana ini jalan? Kamera, coba dulu. Siapa di kamera? Siapa itu? Nampaknya pendekar wayang kameramen. Tapi kemana Bek ya kameramen? Kok dia sendirian? Tidak ada Alek, tidak ada Jabrik, bahkan Mak Dato pun tidak ada. Tapi dia ini sedang apa ini? Tapi nampaknya dia ini mengendalikan. Jangan-jangan Bek ini sudah diletakkannya di satu tempat sehingga Bek ini seperti orang bengong terus mungkin ya. Nah, ini apa yang dilakukannya? Hati-hati kameramen, hati-hati. Jangan mengusik dia, jangan sampai kita ketahuan. Karena Aki ini mencari Bek. Hati-hati kameramen, hati-hati. Jangan terlalu mendekat karena tembangnya ini agak memekakkan telinga. Tapi Aki ini tidak nampak Bek di sini. Tidak nampak Bek di sini. Penguasa kegelapan. Pedayangan ada di sekitar hutan sini. Kita datang. Gunakan semua kekuatanku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedang apa kau di sini Kisana? Anda tidak perlu tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya yang bertanya, maksud dan tujuan Anda datang kemari untuk apa? Jangan kau berpura-pura bodoh Kisana. Saya tidak berpura-pura bodoh. Saya bertanya kepada Anda, tujuan Anda datang kemari untuk apa? Sekali lagi, jangan kau pura-pura tidak tahu. Di mana Bek saat ini? Saya memang tidak tahu di mana Bek keberadaannya. Kau pandai bersilat lidah. Kemarin aku bertemu dengan cugut-cugut tadi Mak Dato bahwa Bek berada di pendekar wayang dan Mak Dato. Tapi kenapa ketika aku menemuimu tidak ada Bek di sini? Aku meminta lepaskan Bek dan lepaskan kendali akal pikiran Bek. Sukmanya kau letakkan di wayang ini. Hentikan. Tidak semudah yang kau bicarakan. Jangan terus menambah permusuhan ke sana. Jangan terus menambah permusuhan. Karena aku tidak pernah mau menambah permusuhan kepada siapapun. Aku hanya menginginkan kembalikan Bek dan kembalikan sukmanya ke gaganya. Tidak ada. Bek tidak ada di sini. Jangan kau bersilat lidah ke sana. Saya tidak bersilat lidah. Itulah memang nyatanya. Keadaannya kan tidak ada di sini. Kau kira aku bodoh. Kau menggunakan wayang untuk mengakali akal dan pikiran Bek supaya tetap dalam kendalimu. Anda memang sangat sakti. Luar biasa. Aku bukan orang sakti, aku orang bodoh. Aku manusia biasa. Luar biasa. Anda tahu semuanya. Hentikan kau menggerakkan wayang. Hentikan. 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 Kenapa kau menyegangku? Apa tujuan Anda datang kemari? Tolong jelaskan kepadaku. Sebelum engkau akan kuhabisi. Kurang aja. Buka aja kau ke sana.
Jangan sampai wayang ini akan mengendalikan pikiranmu. Wahai engkau, datanglah, hadirlah ke hadapanku. Roh ene sing wayang teko rene. Hentikan di sana, hentikan. Aku golek bantuan dari kekuatan Eyang Petruk datang, hadirlah. Teko Ada bisa. Kurang ajar. Aku akan menghentikan di sana. Aku akan menghentikan buat turun di kamu. Oh no. Sing ake warohing komo. Sudah saya berbicara dengan Anda. Pergilah dari sini sebelum Anda saya habisi. Aku tidak akan pergi sebelum membawa saudaraku. Engkau ini memang tak keras kepala. Kisanak, aku datang siap mati di sini, Kisanak. Karena aku yakin setiap kita memperjuangkan sebuah kebaikan pasti ada tantangannya. Aku tidak pernah takut dengan tantangan tersebut. Ono wetan. Di mana Madatu saat ini? Karena aku menangkap bahwa Bek berada di dalam sekapan Madatu. Anda sangat luar biasa. Anda tahu semuanya. Tapi Anda tidak bisa mengambilnya karena telah saya pagar goipi. Aku tahu. Karena nampak sekali bahwa Bek kurang ajar kau. Diam-diam kau memanggil semua pendayangan di sini. Kenapa kau kumpulkan semua pendayangan di sini? Agar engkau tahu siapa yang sedang kau hadapi. Aku tahu. Aku tahu. Di sana. Kau bisa mengendalikan alam ini. Kau bisa mengendalikan makhluk-makhluk yang menyekapkan yang ada di sini. Tapi di sana ingat, di sana kekuatan sesungguhnya hanya milik yang Maha Kuasa. Kita hanya hamba. Aku kuat. Aku sakti. Aku segala-galanya. Gerakan apa yang kau gunakan di sana? Gerakan apa yang kau gunakan di sana? Kurang aja. Ini adalah penguasa-penguasa pendayangan yang telah saya panggil dan saya hadirkan Kurang aja kau. untuk menghabisimu. Kau bukan menerima dalam keadaan tapi kau malah menjaga. Ronge Nanti kau kita nak. Sugeng Rahayu Wetangi. Sabar, sabar. Aku hanya menginginkan saudara. Aku tidak menginginkan pertempuran. Saudaramu tidak ada di sini. Jangan kau berdusta. Jangan kau berdusta. Saya tidak pernah berdusta. Apa yang saya berbicara itu ada yang benar. Kebenaran hanya mendengarkan apa yang disampaikan dari badan. Karena dia seperguruan denganku. Dia adik seperguruanku. Ayo di sana. Jangan sampai saya membawakan kidung-kidung yang ada di mana? Rohin koyi ugondo manyi tako Kau Kiai mencoba. Onto Bugo
Nyai Ontobugo, Kau mencoba. dewa kegelapan. Mencoba mengurung Aku sukmaku. memanggilmu. Kalau kau memang kesatria, jangan kau gunakan wayang ini untuk mengurung sukmaku. Tidak akan pernah mampu dia mengurung sukmaku. Aku bukan orang bodoh. Akan saya coba sampai kapanpun. Kau menipu dengan gerakan-gerakan sinden. Tapi kekuatan wayang ini yang kau gunakan untuk mengurung sukmaku. Hahaha. Anda mengetahui segalanya. Karena aku ditempa dari alam di sana. Aku dibesarkan dari alam. Aku tahu ketika alam bersahabat, semuanya mudah-mudahan akan dimudahkan dari Yang Maha Kuasa. Bodoh karo aku. Aku tempan alam. Aku tempan laut. Aku segala-galanya. Kenapa kamu sembunyi di belakang wayang? Anda tidak bakal bisa menumpang saya. Karena kau tahu, ketika kau tidak bersama wayang, kekuatanmu akan sangat jauh berkurang. Sana, aku hanya meminta kembalikan Bek dan lepaskan sukmanya dari sekapan dan keluarkan sukma Bek dari wayang ini. Tidak bisa. Apa yang tidak bisa ke sana? Karena semuanya adalah ulahmu. Atas perintah-perintah Mak Datu, kau hanya mendengarkan ucapan dari Mak Datu. Apa yang dikatakan Mak Datu itu semuanya benar. Saya membela adik seperguruanku. Ini yang Iya. Roheng mo roh jempani komo abang songko biungmu komo putih songko bapakmu kembang tulase. Wah! kurang aja kau bisa. Sembah aku yang Petruk, yang Gareng, sembah aku. Tolong aku butuhmu. Iki berhadapan karo Cah Nom di depan hadapanku iki. Yang Gareng. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ene opo? Kowe ganggu putuku. Aku tidak pernah mengganggu. Aku ingin mengambil saudara karena dia sudah mengurung sukma. Kenapa kau lakukan mengurung sukma, Bek? Ora iso. Ora iso. Itu hak putuku. Ojo kowe usili. Engko kowe Di sana kan? Tidak salah aku menjulukimu pendekar wayang. Memang semua kekuatanmu kau letakkan pada sepasang wayang yang kugunakan ini. Aku tahu selendang-selendang yang kugunakan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kisanak, aku sampaikan kepadamu, aku tidak mau menambah permusuhan. Aku hanya meminta kembalikan saudaraku. tidak bisa. Tidak bisa. Kalau engkau memang bisa, engkau ambillah sendiri. Dari kemarin aku mencari. Bahkan aku tahu kau dengan Mak Datu ritual di dalam sungai. Dan Bek, raganya kalian bawa ke dalam sungai. Tapi sukmanya kalian letakkan di saka setan kobek ini. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jika Anda ingin bergabung kepadaku, maka kesaktian yang ada di dunia ini bisa kita kendalikan. Aku tidak akan pernah mengikuti jalan. Aku tidak akan pernah mengikuti jalan apabila kau melakukan hal-hal seperti ini. Jalanku sudah benar. Kau hanya mendengarkan apa yang disampaikan dari Mak Datu. Tapi kau tidak menelaah mana baik dan mana buruknya. Jangan hanya karena Mak Datu adik seperguruanmu. Salah benar
kau bela mati-matian. Salah benar, jiwa dan ragaku untuk adik seperguruanku. Apa yang dikatakan oleh dia kepadaku itu semuanya benar. Tidak ada yang salah. Ingat di sana, kebenaran hakiki itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Kebenaran manusia itu hanya bersifat sementara. Ingat itu di sana. Tidak, semua apa yang kami lakukan itu benar. Jangan kau kira aku tidak bisa melawanmu di sana. Karena aku yakin suatu saat kekuatan dari Yang Maha Kuasa ini akan datang pada dirimu. Ingat, karena di atas langit masih ada langit. Aku kuat, aku sakti, aku jaya, aku segala-galanya. Ku ingatkan sekali lagi, pergilah. Jangan pernah engkau ada di hadapanku lagi. Kenapa kau gunakan pusaka setan kopeng itu? Karena ketika aku berkomunikasi dengan wayang ini, dia sudah bisa sedikit menerimaku. Tapi kenapa? Kenapa pusaka Madatuk setan kopeng ini kau gunakan? Karena dia hanya menebak amarah dan benci. Dia hanya menebak amarah dan hawa nafsu di muka bumi ini. Sesuai dengan namanya, setan kobar. Di sana, tunjukkan diri. Di mana keberadaan mereka? Tidak bisa. Kalau kau yang bisa kau cari sendiri. Kurang aja kau. Puasa kegelapan, setan kober, datanglah, hadirlah, bantu aku. Pergilah. Aku tidak akan pergi sebelum aku membawa saudaraku. Tidak bisa. Walaupun nyawa ku menjadi taruhannya kisah. Tidak bisa. Sekali tidak bisa, tetap tidak bisa. Kalau kau memang jantan di sana, kalau kau memang kesatria, jangan kau undang semua makhluk gaib di sini hanya untuk membantumu. Karena makhluk gaib di sini, aku tidak pernah menanam permusuhan di sana. Sesuai dengan apa yang kau lakukan kepadaku, maka mereka akan membantuku di setiap saat pun. Aku tidak pernah menanamkan rasa kebencian kepada kalian. Aku hanya membutuhkan saudaraku. Nyai Penatasan, datanglah, hadirlah, bantulah. Bangkan siapapun yang ada di hadapanku ini. Ono cucumu golek bantuan, teko. Ya. Di sana, walaupun nyawaku taruhannya, aku tidak akan pernah pergi. Aku tetap harus membawa. Aku tetap harus membawa saudaraku. Aku tidak mau Bek yang sudah menemukan kebaikan, yang sudah tahu jalan terbaik dalam hidupnya, hanya dipengaruhi dengan sukmanya kukurung di dalam wayang ini. Jika ini dilanjutkan, maka 40 hari 40 malam kita akan tetap bertempur. Aku tidak pernah takut. Kita tidak ada yang menang dan kita tidak pun kalah. Jangankan 40 hari. Kita akan saling membunuh kalau ini tetap diteruskan. Baik, sainglah nyawamu. Aku tidak pernah sayang dengan nyawa. Karena aku yakin apa yang terjadi di dalam diriku itu takdir dari Yang Maha Kuasa. Seandainya ragaku harus berpisah dengan nyawaku, mungkin memang itu sudah garisan dari Yang Maha Kuasa. Engkau memilih garis jalanmu sendiri. Itu tidak benar. Sayangilah nyawamu. Pekerjakanlah kerjaan yang baik. Tapi tadi kau menyerang. Bukan aku tidak tahu. Wayang-wayang di hadapan Mbah Wayang.
Ya. Jangan kau gelap mata. Eyang Gareng. Jangan kau gelap mata. Kau lihatlah. Eyang Petro. Kau lihatlah tatanan kehidupan di muka bumi ini. Jangan dirusak. Aku memanggilmu. Jangan dirusak hanya karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Kau mendengarkan omongan orang yang ada di hadapanmu. Engkau adalah pagarku. Engkau adalah segala-galaku. Engkaulah tempatku meminta. Engkaulah tempatku aku mau pertolongan. Engkau segala-galanya. Dioku angkat jadi 9, dioku pecah jadi 1000. Kataku sepatah jadi tangkal, kataku sepatah jadi jimat. Aku duduk di puting bumi, curup segala pengisi bumi. Aku duduk di puting langit, curup segala pengisi langit. Aku duduk di padang terang, aku makan kikil dan perusek diriku menjauhan sempurna. Siapapun yang ada di hadapanku, buatlah dia merasa sakit, buatlah dia tumbang. Engkau segala-galanya, engkau adalah junjunganku. Wahai Ajian apa yang kau gunakan di sana? Ajian apa yang kau gunakan di sana? Sehingga alam pun seperti bergetar. Nampaknya kau menggunakan ajian pusar bumi. Alam seperti bergetar ketika kau menyebutkan puting bumi, puting langit. Aku tahu itu ajian dari para leluhur dahulu. Tapi kenapa kau gunakan untuk kejahatan di sana? Kau gunakan hanya untuk mengurung insan-insan manusia yang tidak sejalan denganmu. Engkau tahu semuanya. Aku memagari diriku, aku membentengi diriku dengan semua itu. Jadi jangan coba-coba engkau untuk mengusikku, apalagi mengusik seperguruanku, Mak Datuk. Ku peringatkan engkau dan ku peringatkan lagi engkau. Biarlah Mak Datuk ada di jalannya, engkau ada di jalanmu. Jangan pernah engkau mengganggu. Tapi Mak Datuk berada di jalan yang salah. Tidak, Mak Datuk itu ada di jalan yang benar. Benar segala-galanya dan lurus segala-galanya. Kau lihat, ketika kau menggunakan ajian pohon bumi tadi, puting bumi, puting langit, semua tumbuhan layu. Itu adalah kekuatan alam, kekuatan yang membantuku. Kembalilah ke alam, kembalilah ke alam. Aku yakin takdirmu di alam memang diciptakan untuk kelestariannya dan keseimbangan alam. Jangan pernah kau laju hanya karena nafsu dan angkara muka dari seseorang. Ini Eyang Gareng sudah mulai datang. Pergilah. Eyang Gareng, aku tahu kau memiliki ajian dari sesepuhku Joyo Mandu. Nampaknya dia memberikan signal kepada Engkau mengetahui semuanya. Engkau sangat sakti. Engkau sangat hebat. Jangan pernah kau ikut campur urusan cucumu di dalam jalan salah. Bukan aku merasa paling benar, tapi dia tidak bisa menetralkan pikirannya untuk menjernihkan pikirannya bahwa apa yang dia tempuh adalah sebuah kesalahan. Lebih baik kau pergi, Eyang. Jangan sampai Eyang Joyo Mandung datang. Engkau tahu kekuatan Bolo Sewunya. Aku tahu. Secara tidak langsung kau sudah menggunakan ajian Bolo Sewu sehingga semua pendayangan di sini hadir untuk membela. Sombong sekali kau ke sana. Jangan sampai ajian Bandung Bondowoso akan kugunakan untuk menghabisimu Kisanak. Jangan sampai tenagamu tak jumu. Ora iso. Ora iso. Sopo pun di hadapanku ora iso ngadapi aku. Teko walas teko asing kesane Sang Maha Kuwasa. Merang dawa merang ingsun. Teko Ngajak kau menggunakan semua ajian untuk menghadapi.
Jangan sampai keris ini menghunus ulu hatimu, Kisana. Ku peringatkan dan ku peringatkan lagi. Setiap apapun yang dihadapannya, Kau sengaja bersekutu dengan Mak Datuk. lepaskanlah. Sengaja Mak Datuk menitipkan pusaka setan kobek ini untuk kau gunakan. Minumlah Untuk segala darah siapapun yang ada di hadapanmu, setan kober. Darahku pahit Kisana. Darahku pahit. Siapapun yang ada di hadapan. Wah. Sempurna ini Kisana. Jangan sampai setan kober ini menusuk ulu hatimu, Kisana. Kisanak, aku tidak ingin melanjutkan pertempuran ini karena aku tahu sejatinya setiap insan manusia adalah bersaudara. Tapi kenapa? Dan kenapa kau tanamkan permusuhan baru di sini, Kisanak? Kau hanya membela adik seperguruanmu, Mak Datuk. Sampai kapanpun aku akan membela adik seperguruanku. Kisanak, Meskipun itu nyawaku pertaruhkan untuk Kisanak, aku tahu dari beruang yang dupa ini yang kita. Sebenarnya kau memiliki hati yang welas asih. Tapi karena kau membabi buta membela dari salah satu adik seperguruan, sampai kapan seolah-olah bahwa apa yang dilakukan dari Mak Datuk adalah sebuah kebenaran. benar. Itu semua yang dilakukan oleh Mak Datuk itu semuanya adalah benar. Aku sadar sebagai kakak seperguruannya, aku mendukung dia sampai kapanpun. Baiklah, Kisanak. Aku tidak punya banyak waktu untuk menghadapi karena aku tahu percuma aku bertempur di sini kalau Bek tidak ada di sini. Kau cari sendiri, Bek. Buktikanlah kalau memang kau sakti. Karena sudah kupagar dengan pagar goibku. Siapapun tidak bisa menembusnya. Ajian apapun tak akan bisa menembusnya. Karena kulihat di sini, kulihat melalui pusaka setan koper bahwa Bek pun tidak bersama Mak Datuk saat ini. Hahaha. Bek memang sedang kami pendam. Jangan-jangan Bek, kalian tinggal di tempat semedi kalian di dalam sungai, dasar sungai kemari. Anda memang sangat bisa menerawang sampai ke sana. Tapi Anda tidak akan mungkin bisa untuk mengambilnya. Karena jasadnya ada di dalam sungai dan ruhnya ada di wayang-wayangku ini. Maka dari itu di sana, bukan aku tidak mampu mengambil gagah si Bek, tapi apabila aku paksakan untuk memanggil gagah Bek tanpa sukmanya di tempatnya, dia akan tewas di sana. Jadi jangan kau korbankan nyawa Bek hanya untuk memaksanya kembali mengikuti Mak Datuk. Engkau sangat sakti dan engkau pun sangat berhati-hati di sana. Eling waspodo. Podo-podo karo aku. Ingat dan waspada. Itu pesan leluhurku. Setiap langkahku aku harus waspada. Karena apa? Karena kita tidak tahu di hadapan itu akan bertemu siapa. Siapa lawan dan siapa kawan. Siapa musuh dan siapa sahabat. Di sana. Saat ini. Di mana Mak Datuk? Kenapa pusaka setan kober ada di sini? Akan kusempurnakan kesaktian setan kober agar Mak Datuk jaya selama-lamanya. Aku tahu itu ke sana. Karena kemarin ketika pusaka ini dibawa dari salah satu pengikut Mak Datuk, dia tidak bisa menghunuskan ke tubuhku. Karena pusaka bambu petuk kembarku sudah memagari dan menjadi tameng di dalam hidupku. Jadi jangan sombong ke sana. Tapi untuk saat ini sudah aku jampi. Telah aku belikan kesaktian dari segala wayang-wayang yang ada di gunung-gunung yang ada di pulau sana. Telah aku isi semua kesaktianku. Aku akan terus berjuang untuk mengembalikan saudara. Ingat, di atas langit masih ada langit. Sekuat apapun engkau berjuang, hasilnya akan sia-sia.
Karena aku membawa pasukanku 1000 langit. Wih, Gila kau semua orang di sini. Ini keselamat. Pergilah. Aku pun. Siapapun. Masa? Pergilah kau. Kekuatan yang ada di sini. Pasukan alam. Pergi kau dan menyingkir. Datanglah. aku tidak menanam permusuhan. Hadirlah. Tidak kesempatan di sini. Aku Sunan Joyo Mandung. Memohon bantuan. Siapapun setan-setan, ganyang-ganyang yang ada di sini. Kalau kalian tidak pergi dari sekeliling sini, tenagomu tak agak tak cuma. Agak tak kurung nih gogok. Bagaimana ke sana? Bagaimana? Semua makhluk yang menyeramkan tadi satu persatu menyingkir dari hadapanku. Tapi aku tidak mau melanjutkan permusuhan ini ke sana karena aku yakin di hatimu masih ada sedikit kebaikan. Aku yakin hatimu memiliki welas asih. Kau hanya ingin membela adik seperguruan. Saat ini aku akan mencari Madatu. Dan katakan di mana Madatu saat ini? Madatu ada di sebuah pinggiran sungai. Itu ada sebuah sungai ataupun danau. Dia ada di pinggiran itu. Dia sedang bersemedi di Gunung Seminung. Dia jasadnya dipendam di Danau Ranau, tempat eyangku merumuskan mantra. Dia ada di pinggiran Danau Ranau, tempat eyangku merumuskan kesaktian, merumuskan mantra. Disitulah tempatnya. Jika ingin kau mencarinya, carilah ke sana. Kau kira aku bodoh? Kau berbicara dari ujung ke ujung, tapi hatimu menggunakan ajian untuk menundukkan dan mengurung sukmaku. Di sana, kau tahu, kau berhadapan dengan keselamatan. Bukan berhadapan dengan curut-curut yang kau bayangkan. Bukan kau anggap tikus-tikus dan binatang lemah yang ada di hutan ini. Walaupun 1000 pasukanmu selamat datang ke sini, mereka tidak akan sanggup dan tidak akan bisa menghadapiku. Baik. Karena eyangku ada di Danau Ranau, tempat mereka melantunkan mantra, tempat jasad mereka dipendam. Kisanak, itu hanya kau menyampaikan cerita dongeng zaman dahulu kala. itu bukan cerita dongeng. Itu adalah hal yang kami tahu. Kisanak, ini badanku sudah mulai gemetar. Sudah mulai gemetar, Kisanak. Jika badanku sudah mulai gemetar, ada yang datang yang luar biasa. Pergilah. Pergilah. Masuk, Kak. Pergilah. Baik, aku akan pergi. Tapi ingat, kalau sampai bek tidak segera kalian kembalikan, maka pertempuran ini akan terus terjadi. Baik, assalamualaikum. Ayo kabar kami.